Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjaga kami sepanjang malam yang baru berlalu dan membangunkan kami dengan keadaan yang sehat dan selamat pada pagi hari ini. Kami sadar ya Tuhan, kami selalu mendukakan Roh Kudus serta menyakiti hati-Mu dengan tutur kata dan cara hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu di masa-masa yang baru berlalu. Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Izinkan kami ya Tuhan menjalani hidup ini hanya di dalam pemagaran dan perlindungan-Mu. Berkati seluruh isi keluarga kami dan umat-Mu dimanapun kami berada pada saat ini. Kami mengucap syukur karena kami semua selamat dan sehat oleh karena berkat dan anugerah-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan. Kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini, doa kami kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, menuntun kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini,
saya membawa kita merenungkan sebuah tema, peranan firman Tuhan di dalam hidup orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin banyak orang Kristen belum mengetahui mengapa kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari atau setiap waktu yang ada pada kita. Apakah itu karena kita sudah menjadi orang Kristen? Apakah itu karena kita percaya kepada Tuhan? Atau karena kita berdepan dengan kuasa roh-roh yang jahat? Semuanya ini bukan alasannya. Di dalam 1 Petrus, pasal yang pertama ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25, yang baru kita baca pada pagi hari ini, ada beberapa arti yang harus kita fahami dan yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus membaca firman Tuhan itu setiap hari atau setiap waktu di dalam kehidupan kita? Mari kita melihat bersama. Yang pertama, karena firman Tuhan itu akan mengekalkan kelayakan kita untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu, ia mempunyai kekuatan dan kuasa, menjadi penasehat dan petunjuk bagi kehidupan kita setiap hari. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita boleh mengarah hidup ini setiap hari sesuai dengan perintah dari firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan setiap hari. Dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat yang pertama berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan berdiri di jalan orang berdosa." Artinya, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik, yaitu orang yang mau melakukan kejahatan dan berkompromi dengan perbuatan orang-orang yang berdosa. Tanpa bimbingan kebenaran firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat menetapkan langkah-langkah hidupnya ke jalan yang benar. Lalu yang kedua, firman Tuhan itu akan mengekalkan pertumbuhan kerohanian kita. Dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua berkata, "Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ia adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ia menghasilkan buahnya pada musimnya." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana orang ini dapat bertumbuh kalau ia tidak mengambil air yang sehat ini yang dapat memberi ia hidup dan bertumbuh serta menghasilkan buah? Ini menggambarkan kehidupan kita yang selalu membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebagai makanan rohani bagi hidup ini, agar kita terus bertumbuh menjadi dewasa dan terus hidup di dalam kedewasaan dan berbuah pada waktunya. Mengapa? Karena kita sudah mendapat makanan dari air hidup, yaitu firman Tuhan yang punya kekuatan dan kuasa, yang memberi kekuatan bagi kita. Lalu yang ketiga, peranan firman Tuhan yang ketiga, firman Tuhan mengekalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sebagai manusia yang sangat terbatas dan yang lemah, kita sungguh mencari kebenaran kepada pribadi yang berkuasa yang patut kita sembah sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan bimbingan kebenaran firman Tuhan, kita beriman bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang diberi kepada manusia. Olehnya kita diselamatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup.
oleh nama yang berkuasa yang diberi oleh Allah Bapa, semua yang ada di atas langit, di bawah kolong langit, di atas bumi bahkan di bawah bumi, mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Kristus. Dengan tuntunan firman Tuhan ini, kita boleh percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang layak disembah. Lalu yang keempat, peranan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengekalkan pergaulan kita dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-43 ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab Dialah penolongku dan Allahku." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur berbicara kepada hatinya sendiri agar jangan putus harapannya kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan senantiasa, sebab Dialah penolong dan Tuhan yang maha kuasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita dapat percaya kepadanya sebagai Tuhan kalau kita tidak membaca firman-Nya menjadi pedoman bagi iman percaya kita? Firman Tuhan itu tidak pernah berubah, dan firman Tuhan itu tidak pernah luntur kuasanya. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi perjalanan hidup kita. Orang yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka ia akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan ini. Oleh karena itu, sebagai orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, marilah kita membaca firman Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami patut memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah berubah, baik di dalam kasih-Mu, baik di dalam kuasa-Mu, baik di dalam keadilan-Mu, baik di dalam janji-Mu. Segalanya Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Sekalipun kami melihat dunia sedang menuju kepada banyak sekali tentang perubahan-perubahan yang terjadi, namun firman-Mu tinggal tetap. Tuhan, tuntunlah kami dengan kuasa firman-Mu. Berilah kami kehausan dan kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu siang dan malam di dalam kehidupan kami, agar kami tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu pada saat ini, baik yang melayani sebagai gembala jemaat, baik yang melayani sebagai penginjil, baik yang melayani sebagai guru sekolah teologi, baik yang melayani sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja, dimanapun hamba-hamba-Mu telah dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan, sesuai dengan karunia-karunia yang ada pada kami. Tuhan, kami percaya Engkau terus memperlengkapi, serta mengurapi kami dengan kuasa dan hikmat di dalam kuasa Roh Kudus, agar kami dapat melakukan semua pelayanan, pekerjaan yang kudus ini, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memanggil dan memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang berada di dalam kedukaan Tuhan Engkau hiburkan mereka pada hari ini, yang terikat dengan kuasa roh-roh yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka dilepaskan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan memagari serta memberkati seluruh keluarga kami sebagai umat-Mu. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, Engkau adalah Bapa yang baik, penolong yang setia bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau mendengar dan menjawab seruan doa kami. Hanya dengan iman kami berseru di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.